kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Bulan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Amira. Kabar sehat juga? Alhamdulillah luar biasa, sehat walafiat. Masya Allah, baru kali ini berjumpa dengan Amira ya, Bu Iya, ya. senang sekali Mbak Amira ya. Ini tadi baru dari sekolah atau dari mana? Iya, Alhamdulillah dari sekolah. Ya, Hmm, dari sekolah untuk menjemput anak-anak yang ceria, mudah-mudahan memberikan energi yang positif ketika guru itu mempunyai aura positif, harapannya anak-anak juga mengeluarkan aura positif juga. siap karena kalau gurunya positif, anaknya juga ikut Iya, positif ya, Mbak. iya betul, Amira. Siap. Terima kasih hari ini Kak Bunda kita Iya, membahas mengenai mengajarkan adab berbicara. Nah, iya, mungkin mm, ini kalau berbicara tentang iya, mm, ini kalau ada berbicara di anak. iya. Terima kasih Mbak Amira. Harapan orang tua itu ketika nanti anak-anak kita tumbuh berkembang dari anak-anak ke anak yang sudah dewasa, remaja, dan akhirnya menjadi pembiasaan yang bagus dalam kehidupan sehari-hari. Pastinya ada peran orang tua yang luar biasa dalam memberikan adab berbicara pada anak. Nah, kita tidak bisa memungkiri ya Mbak Amira untuk kemajuan-kemajuan yang sekarang ini mungkin adab ini sudah mulai agak luntur atau mungkin saja hilang ya karena bahasa-bahasa yang santun, bahasa-bahasa yang baik terkadang itu uh, jarang terucap ya ketika anak sudah mulai beranjak usia. Tetapi kita sebagai orang tua jangan pernah lelah, jangan pernah putus asa, dan jangan pernah bersedih ketika anak-anak kita sudah mempunyai lingkungan-lingkungan yang lebih luas lagi. Nah, bagaimana caranya agar adab itu tetap terjaga, apalagi kita berada di ketimuran ya Mbak Amira ya. Harapannya adab-adab itu akan kuat dan mengakar dan insya Allah nantinya akan menjadi pembiasaan-pembiasaan yang positif. Nah, mulai dari mana? Mulai dari ketika kita sebagai orang tua mengasuh anak kita masa-masa mungkin bisa dikatakan masa keemasan ya dari usia 0 sampai 6 tahun bahkan mungkin di dalam kandungan pun nah adab berbicara yang baik itu sudah diperdengarkan buah hati kita jadi seperti itu iya dari perut bundanya pastinya ada sentuhan-sentuhan kasih sayang ketika anak di dalam perut orang tua mengajak berbicara pastinya mungkin sebagian besar itu bahkan lantunan doa-doa, doa-doa yang baik untuk diberikan ke buah hati kita. Nah, harapannya apa? Agar anak-anak itu nantinya ketika lahir di dunia dan nanti anak-anak sudah berlatih berbicara, yang diucapkan adalah yang hal-hal yang baik. Seperti itu Mbak Amira. Kalau kita mengajarkan adab yang Iya, baik sekarang iya, bagaimana iya. Iya, nah karena kita tidak pengen kan anak-anak kita melenceng jauh ya, melenceng jauh. Tetapi memang tidak bisa dipungkiri juga nantinya orang tua akan mendengarkan sesuatu kata-kata yang mungkin asing ya bagi orang tua atau bahkan bisa dikatakan bahwa itu perkataan yang kasar. Nah, bagaimana menyikapi seperti itu dan apakah orang tua harus sampai marah-marah ataupun seperti apa? Nah, kita mulai dari yang ketika anak-anak di usia dini. Berarti kalau di anak-anak usia dini itu lingkungan yang paling dekat dengan anak adalah keluarga inti. Ya, keluarga inti itu siapa aja? Ada ayah, ada bunda, ada kakak atau mungkin yang sudah punya kakak seperti itu. Nah, dengan di keluarga inti ini anak perlu dikuatkan juga berarti ada komitmen dalam keluarga bahwa kita memberikan ajaran yang baik kepada anak-anak itu juga dari adab berbicara juga itu bagian dari ibadah juga ya Mbak ya seperti itu. Nah anak-anak ketika masih dalam usia balita ini peran orang tua itu memang sangatlah penting. Jadi antara ayah dan bunda itu mempunyai komitmen yang sama dalam mendidik anak-anaknya. Nah, seperti itu. Nah, ketika anak-anak sudah mulai nih bertambah usia, tidak mungkin ini anak-anak dalam dekapan orang tua terus. Pastinya ada keluarga besar juga. Nah, keluarga besar itu siapa aja? Ya, itu bisa seperti kakek, nenek, tante, bude, seperti itu. Nah, ketika kita mendapatkan lingkungan keluarga besar, terkadang ada kata-kata yang mungkin sudah
diperdengarkan meskipun itu bukan kata-kata anak-anak ya. Ketika kita dalam keluarga misalkan berkumpul, ada bercandaan, ada terlintas ucapan-ucapan yang sebenarnya itu belum baik, belum belum kurang baik lah diterima oleh anak-anak. Nah, disitulah peran orang tua bagaimana memberikan pengertian juga. Jadi anak-anak ini meskipun kata-kata ini misalkan baik atau buruk, orang tua bisa memberikan pemahaman bahwa ini kenapa kok buruk, tidak boleh diucapkan atau tidak boleh dibiasakan. Itu orang tua memberikan pemahaman yang mudah dipahami oleh anak-anak. Seperti itu. Karena kan semakin bertambahnya usia, kita tidak mungkin mendekap anak-anak terus ya. Pastinya itu anak-anak akan menambah lagi lingkungan barunya. Tadi ada lingkungan besar, ya keluarga besar. Sekarang lingkungan sekolah. Nah, lingkungan sekolah pun juga setidaknya orang tua pun juga tidak ada salahnya kan memilih lingkungan sekolah yang kondusif ya. Kondusif dalam arti apakah ini kompleknya semakin besar seperti apa ya? Komplek dalam arti sekolah itu kan dari mana-mana nih muridnya. Nah, dari situ orang tua juga harus memahami ya atau menerima resiko jika misalkan ini dalam suatu sekolah itu lingkungannya besar, mungkin dengan berbagai kultur, berbagai latar belakang orang tua, berarti orang tua harus siap nih, siap mempersiapkan yang luar biasa. Ya namanya kita untuk buah hati kita tuh orang tua jangan sampai abai ya. Kalau anak pengen berbicara yang baik, berarti ada usaha yang lebih dari orang tua. Seperti itu. Nah, ketika misalkan kita sudah memilih nih lingkungan A yang seperti ini, yang mempunyai karakteristik seperti ini, berarti orang tua sudah bisa mempersiapkan, oh ketika nanti ada kata-kata baru, ataupun kata-kata apa, yang kadang-kadang orang tua secara respon kaget, loh kamu kok kata-katanya kayak gitu tuh nggak boleh, itu kan ini nih. Nah, mungkin bisa sedikit dikoreksi untuk orang tua, bahwa hal-hal seperti itu tidak bisa dipungkiri ya Mbak ya, karena kita sudah perkembangan yang luar biasa, mungkin kita tidak memberikan kata-kata yang kurang pantas, tetapi orang tua lupa memberikan apa itu namanya media seperti televisi ataupun gadget yang luar biasa yang sekarang itu benar-benar diberikan kenikmatan yang luar biasa ya Mbak ya. Kita mau melihat apa misalkan salah satu ini kayak gitu tuh yang muncul itu kan random ya. Ada yang untuk anak-anak, ada yang untuk remaja, dewasa dan kadang-kadang itu akan kurang bisa tersaring. Nah, seperti itu kan orang tua juga harus mewaspadai juga, tidak serta-merta ketika anak-anaknya mempunyai bahasa yang kurang pantas, orang tua shock langsung marah-marah itu nggak boleh ini ya bukan bukan berarti kita abe tetapi memberikan arahan bahwa ini tuh kenapa nggak boleh diucapkan karena ada kata-kata yang lebih baik diucapkan gitu lah ya kalau kita ada lebih baik berarti kita milih yang baik jangan pilih yang buruk kayak gitu nah nah seperti itu. Mm-mm, 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 mm-mm. Iya, kalau misalkan memarahinya secara langsung tuh kadang-kadang refleks ya sebagai orang tua, kaget ya gitu ya, apalagi ketika oh aku tuh nggak merasa apa itu ya memberikan kayak gini kok anak-anak kok seperti ini jangan-jangan gara-gara sekolah ini ya kadang. Nah kita nggak boleh menyalahkan salah satu pihak ya bahwa uh, itulah namanya anak-anak itu semakin semakin bertambah usia pastinya semakin banyak berbicara juga ya dalam bahasa juga semakin banyak yang diutarakan. Nah seperti itu. Nah dan logika, nah logika juga biasa anak-anak kan kadang-kadang ada yang memakai logika. Kenapa? Mengapa? Ini pertanyaannya banyak ya pertanyaannya banyak. Mungkin ketika satu kali dua kali spontan marah ya orang tua ya kami maklumi ya sebagai ibu kadang kita itu juga ada kekhilafan tetapi bukan berarti nggak bisa dihapus atau nggak bisa diperbaiki kita bisa langsung astagfirullah maaf ya tadi mama marah-marah atau seperti apa nah mama sedih kalau kita bisa loh memberikan ekspresi kesedihan kepada anak mama sedih banget adik
bilang kayak gini, padahal kan itu nggak baik diucapkan kayak gitu dengan ekspresi. Biasanya anak-anak ketika melihat ekspresi orang tuanya yang sedih tuh kayak kesetrum gitu loh. Nah, jadi bahwa oh itu nggak boleh ya, ini ya kayak gitu. Nah, itu juga iya berempati ya. Sebenarnya itu juga menumbuhkan empati pada anak-anak kita juga kayak gitu. Nah, ketika itu misalkan kita pengen menjembatani itu berarti upaya orang tua yang menguatkan. Dan ketika anak ini sekolah, misalkan sekolah ya, nah orang tua jangan segan untuk mengkomunikasikan ke pihak sekolah. Siapa tahu pihak sekolah kan tidak tahu ya, kadang namanya juga anak-anak itu kan ketika bermain ataupun berinteraksi dengan teman yang lainnya itu kan bukan berarti guru tidak mengawasi, pastinya akan tetap dalam pengawasan. Tetapi hal-hal seperti itu kan kadang-kadang juga tak luput ya. Nah, itu sebagai orang tua itu juga bisa bijak menyampaikan ke pihak sekolah, misalkan mohon maaf Bu Guru ataupun apa menyampaikan seperti ini dan mungkin bisa dikuatkan. Kita bukan menyalahkan ya, bisa dikuatkan ketika di sekolah, bisa berikan nasihat. Biasanya kalau guru yang menasihati atau memberikan apa itu arahan itu biasanya didengar ya. Kita sebagai orang tua juga harus bijak juga, jangan ketika ada anak-anak kita ada sesuatu yang baru yang kurang pantas, orang tua langsung menyalahkan si A, B, C seperti itu enggak ya. Nah, ketika anak-anak ini saya menyampaikan ketika anak-anak sudah lahir ya Mbak ya, ketika anak-anak masih belum mampu berbicara, biasanya orang tua itu kan memberikan kata-kata yang baik. Masya Allah, mau pipis ya, mau makan ya, itu kan kata-kata yang baik ya. Maksudnya kata-kata yang baik dengan kelembutan, ekspresi. Kapan lagi orang tua bisa berekspresi ya? Nah, biasanya ketika anak-anak masih bayi itu orang tua benar-benar luapannya itu kan all out sekali ya. Karena kan belum ada umpan balik ya ketika anak-anak belum mampu berbicara, berarti anak-anak kan belum bisa menjawab, tetapi hanya ekspresi. Ketika orang tuanya ekspresinya senang, anak itu juga akan memberikan senyuman. Nah, ketika anak-anak ini sudah mulai kita ajarkan tentang kata-kata yang baik, ketika anak-anak ini meskipun belum mampu menyampaikan, dan nantinya ini akan terbawa menjadi pembiasaan. Nah, karena hal-hal yang baik itu kan bukan tidak muncul serta-merta, tetapi dari pembiasaan orang tua. Nah, ketika anak-anak sudah mulai berbicara, kita pun juga bisa menyampaikan tentang kata-kata yang baik, sopan santun. Bahkan ketika anak-anak sudah mulai berbicara dengan baik, ya biasanya usia-usia 3 sampai 4 itu sudah mulai ya, sudah mulai banyak kata-kata yang dikeluarkan, apalagi usia-usia 4 sampai 5, 6 itu sebenarnya sudah rangkaian kata-katanya juga sudah bagus. Nah, sudah cerewet. Nah, sudah mulai cerewet, sudah mulai kritis. Nah, bagaimana kita sebagai orang tua menyiapkan? Nah, memang kita juga banyak ya seperti memberikan kalimat-kalimat thayyibah ya kepada anak-anak ketika kita melihat teman kita misalkan teman anak-anak ya, temannya anak-anak melakukan sesuatu yang mungkin tidak baik, kita bisa menyampaikannya dengan kata astagfirullah seperti itu. Nah, biasanya anak-anak itu kenapa kok bilangnya astagfirullah? Kok nggak langsung nakal kayak gitu ya? Sebenarnya kita boleh nggak sih menyampaikan nakal ya? Boleh gitu. Tetapi jika ada sesuatu yang lebih baik lagi, nah kita juga akan pilih yang lebih baik lagi seperti astagfirullah. Tuh sedihnya kalau temennya digituin kayak gitu ya. Jadi kita memberikan kalimat-kalimat thayyibah kepada anak-anak. Misalkan ketika anak-anak mendapatkan sesuatu, kita mengucapkan apa nak? Alhamdulillah. Seperti ada rasa itu di situ kan ada kebaikan ya, ada kebaikan bicara, malah justru di situ juga ada kebaikan dari segi nilai agama juga. Nah, ketika misalkan melihat anak-anak ada yang jatuh ataupun ada musibah ataupun ketika kita melihat media memberikan berita tentang musibah, kita juga bisa menyampaikan kalimat thayyibah dengan innalillahi. Dan anak-anak kan kadang memang belum sampai paham seluruhnya ya, tapi kita menyampaikan bahwa innalillahi itu kenapa? Nah, karena kita ada kesedihan di situ. Terus jangan lupa meskipun kita sama anak kita, orang tua juga bisa menyampaikan
minta tolong ya Dek. Nah, itu juga kata-kata yang ringan tetapi berat gitu ya. Ringan ya, tetapi berat maknanya bahwa kita juga memberikan sesuatu yang nilainya lebih gitu loh, lebih baik lagi daripada kita menyampaikan menyuruh. Ambilkan itu ya, kita dengan seperti itu kan beda, tapi tolong gitu. Meskipun di situ tidak ada nilai kata-kata yang buruk, tetapi di situ ada nilai yang suatu yang memerintah ya, tapi ketika kita memberi kata-kata tolong ya Dek, itu pasti ada intonasi yang turun seperti itu. Iya, iya, seperti itu. Nah, kita menguatkan dari situ. Jadi ketika orang tua dalam lingkungan keluarga, berarti orang tua juga memang harus tidak pernah lelah memberikan kata-kata yang baik kepada anak-anak. Seperti itu sih, Mbak. Iya, 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 Biasanya harus setiap hari atau mungkin butuh waktu panjang juga biar iya. bisa. Iya, karena berbicara itu kan kebutuhan ya, kebutuhan anak-anak yang ketika berkomunikasi dengan siapa saja. Nah, ketika waktunya ya kita setiap saat gitu ya. Bisa setidaknya itu buat mengontrol orang tua juga ya, mengontrol orang tua. Kita ketika kita ingin memberikan sesuatu yang baik kepada anak kita dan harapannya bisa diikuti, berarti ada konsekuensi orang tua, bahwa orang tua memang harus siap setiap saat. Nah, waktunya kapan ya? Berarti kalau di dalam keluarga itu kan lebih banyak. Gitu. Meskipun anak ini sudah mulai memasuki usia sekolah misalkan ya. Tetapi waktu itu lebih banyak di rumah daripada di sekolah. Berarti ketika kita memberikan atau mengarahkan anak-anak kita untuk mempunyai adab yang baik dalam berbicara, ya kita setiap saat kita memberikan anak-anak itu tuntunan-tuntunan yang baik, yang positif, apalagi harapannya itu dengan tuntunan yang ada agamanya, nilai agamanya, akhlakul karimahnya. Ya, ya. Nah, akan setidaknya itu akan memberikan dampak yang luar biasa. Jadi, jangan sampai anak kita dicap ya, kalau dicap oleh lingkungan ya terutama, itu kalau capnya cap baik itu alhamdulillah ya, itu anak ini loh si A, ya Allah ngomongnya sopan sekali. Nah, ya nah, kayak seperti dirindukan oleh orang tua. Tetapi ketika sesuatu yang itu menjadi pembiasaan yang buruk, yang dampaknya itu adalah lebih ke sosial ya, itu jangan deket-deket sih itu ngomongnya Masya Allah itu kasar sekali. Waduh, seperti itu kan kita akan memberikan lingkungan yang sempit lagi bahwa nantinya akan anak kurang bisa bergaul dengan teman secara luas ya. Akhirnya kan ada cap-cap yang kurang baik ke anak. Ya jangan main sama si itu ya. Itu nanti ngomongnya kotor-kotor ya gitu. Nah, ini kan ada kesedihan sendiri. Ada kesedihan sendiri. Waduh, ini jadi anak kita seharusnya bisa berkembang dengan baik, dengan lingkungan yang baru, dengan apa itu pengalaman-pengalaman baru karena ada dampak negatif yang karena pembiasaan atau lingkungan yang kurang terjaga, ini akan memberikan uh, setidaknya apa ya sesuatu yang labelnya kurang baik gitu loh ya. Ini bisa berakibat ke Iya, iya, kalau biasanya kalau di iya, banyak anak-anak yang ibaratnya terkait kalau iya, aku suka usil, iya, jadi jangan dikit iya, nanti posisi orang tua yang iya. Ini yang berarti orang tua yang mempunyai anak usil ya. Ya, harus sabar pertama, sabar dan jangan jangan jemu menjadi orang tua yang bijak. Berarti menasehati dengan baik ya. Soundinglah dengan kata-kata yang baik. Ketika anak-anak kita usil berarti belum tentu menyampaikan sesuatu yang kasar ya, Pak ya. Karena usil itu kan lebih ke tingkah laku. Nah, berarti kita juga akan memberikan uh, apa itu sebab dan akibat. Dek, kalau misalkan temennya diusilin, temennya itu enggak, mestinya enggak mau menjadi temennya ini. Mau enggak punya teman seperti itu. Aku enggak apa-apa enggak punya teman ya gitu. Nah, tetapi enggak punya teman itu tidak asik. Ya kita memberikan sebab dan akibatnya gitu. Dengan bahasa yang mudah gitu. Bahasa yang mudah diterima. Nah,
bagaimana orang tua, aku tuh nggak bisa ini nih ya. Kita jangan pernah lelah untuk belajar atau bisa sharing dengan orang tua yang lain. Ya, seperti itu. Kalau anak kita pengen lebih baik, berarti orang tua jangan pernah lelah untuk belajar, gitu ya. Iya, misalkan kok berada dalam lingkungan yang benar-benar tidak bisa dihindari, ya kita semakin kenceng, bagaimana usaha orang tua dan berdoa. Apa senjatanya orang kita kalau tidak terakhir berdoa? Semuanya Iya, iya, sudah ada bunda, jadi dari sahabat kami anaknya dari iya, Ibu Wati, iya. ini anaknya yang suka berbicara. Ini bagaimana cara ini? Iya, ya kalau berbicara kasar itu tadi mungkin Bu Wati tadi sudah mendengarkan apa yang saya sampaikan. Bagaimana dalam keluarga sendiri kita lihat dulu ya, kita bisa mengurai dulu nih, mengurai dulu dalam keluarga sendiri. Nanti oh keluarga sepertinya baik-baik saja, nggak pernah memberikan ke sesuatu yang mungkin tidak baik. Oh oke, baru checklist. Nah, kita lihat lagi nih dalam keluarga besar. Misalkan keluarga besar tadi siapa saja? Ada misalkan ada kakek, nenek, pak de, bude. Apakah dalam lingkungan ini, misalkan kan ada tuh yang dalam satu lingkungan tuh ada keluarga besarnya kayak gitu. Nah, dilihat di situ. Oh, ternyata tidak. Oh, tidak ada juga. Alhamdulillah. Kita cek lagi untuk lingkungannya. Lingkungan ini sudah memasuki usia berapa nih, misalkan di kelompok TK atau di SD. Nah, disitulah kita bisa melihat, misalkan, oh kok ternyata sudah sekolah, misalkan sekolah-sekolah misalnya SD ataupun SMP ini juga semakin besar ya, karena kalau semakin besar juga itu luar biasa. Karena ya ketika anak sudah mulai beranjak dewasa ya, kalau tadi kan masih anak-anak, masih kita masih bisa kontrol. Tetapi ketika anak-anak yang misalkan kasar dalam apa itu lingkungan yang sudah semakin besar lagi, misalkan tingkatannya sudah SMP, SMA. Nah, itu nasihat yang baik, nasihat dari hati ke hati gitu. Meskipun itu dampaknya kecil ya, karena nanti anak-anak tuh kalau sudah usianya besar, lingkungannya kan semakin dalam keluarga itu kan semakin singkat ya. Lebih banyak dengan teman-temannya dan teman-temannya kan berbagai macam dengan bahasa yang kekinian ya. Dengan kekinian itu kalau nggak kekinian nggak asik ya, nggak keren nah itu. Nah, kita lihat dulu ketika anak ini masih usianya masih misalkan masih banyak berhadapan dengan orang tua. Nah, kalau SD kan masih banyak tuh, masih kelas 4 ke bawah tuh masih banyak lingkungan keluarga. Jadi kita pilah-pilah dulu. Nah, ketika ada kata-kata yang sering kasar, ya kita sebagai orang tua menurunkan ego kita. Ya, menurunkan ego kita untuk bisa memberikan ekspresi yang Kak, Dek, oh, jangan ngomong kayak gitu, sedih mama mendengarkannya. Ya kita boleh kok berekspresi, karena ekspresi itu bagian dari menumbuhkan empati anak. Nah, ketika itu kok menjadi pembiasaan anak-anak menjadi kata-kata yang kasar, ya berarti ada sesuatu gitu loh, ada sesuatu dalam lingkungan kita sendiri. Nah, kita pilah-pilah dulu. Iya, iya. eh, ada berbicara ini kan sesuatu yang keseharian ya, yang setiap hari kita mendapatkan, menerima atau memberikan gitu ya. Sesungguhnya anak dapat memiliki adab bicara sesuai syariah ya, bila mendapatkan bimbingan yang baik dari orang tua. Meskipun itu tidak mudah pastinya karena semakin bertambah usia akan semakin kompleks anak-anak kita bertumbuh ya, baik dalam lingkungan baru atau dalam keluarga. Semua itu dapat terwujud dengan kesungguhan, tanggung jawab sebagai orang tua, dan pastinya terakhir adalah doa yang sungguh-sungguh dari orang tua agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang robi habali minas sholihin dan menjadi anak yang qurrata ayun. Ya, sedikit informasi Mbak Amira, mungkin untuk ayah bunda yang mencari referensi sekolah, Mbak Amira, kami dari KB TK Taruna Prima itu biasanya mengadakan kegiatan yang cukup menyenangkan bagi anak-anak kita. Setidaknya pernah punya pengalaman mencari sekolah, itu mengikuti kegiatan Aku dan Kreasiku. Nah, di situ itu anak-anak mempunyai pengalaman yang luar biasa ketika mengenal lingkungan baru, seperti itu.
diikuti oleh